Halo guys, kembali lagi bersama Kak Nori. Nah, di sini Kak Nori bakal membahas mengenai sistem gerak pada manusia. Nah, sebelum kalian lihat video ini, kalian jangan lupa like, comment, and subscribe ya. Yuk ikutin Kak Nori yuk. Halo. Nah, di dalam melakukan aktivitas sehari-hari, pastinya kita melakukan banyak gerakan loh. Nah, kemampuan yang dimiliki oleh manusia untuk bergerak tentunya dikarenakan adanya organ-organ yang mendukung tubuh manusia untuk melakukannya. Nah, di dalam biologi, kerjasama organ-organ tersebut dikenal dengan sistem gerak. Nah, sistem gerak meliputi tulang, rangka, dan otot, serta sendi-sendi. Khususnya untuk materi kali ini, Kak Nori bakal membahas mengenai tulang dan otot. Nah, teman-teman pasti bingung kan apa sih fungsi tulang bagi tubuh kita? Nah, di sini Kak Nori akan memberitahu. Nah, tulang memiliki fungsi utama sebagai alat gerak pasif. Artinya, tulang hanya bisa bekerja atau bergerak apabila ada bantuan dari otot kita. Nah, tulang atau rangka pada manusia tergolong ke dalam alat gerak pasif dikarenakan tulang hanya bisa bergerak apabila ada aktivitas yang terjadi pada otot kita. Nah, tulang sendiri terbentuk oleh kandungan kalsium yang berbentuk garam yang bererat dengan bantuan kolagen. Di dalam masa perkembangannya, bentuk tulang dapat berubah atau mengalami kelainan apabila ada gangguan yang buang sifatnya loh. Nah, seperti adanya infeksi penyakit, faktor nutrisi, dan gizi ataupun posisi tulang yang salah. Nah, tulang yang satu dengan yang lain biasanya terhubung oleh yang namanya sendi. Halo, nah selanjutnya Kak Nori bakal menjelaskan mengenai fungsi rangka pada manusia. Nah, kerangka pada tubuh manusia memiliki beberapa fungsi utama loh. Yang pertama yaitu sebagai penegak tubuh. Yang kedua yaitu sebagai pembentuk tubuh. Yang ketiga sebagai tempat melekatnya otot-otot nih. Nah, yang keempat tempat terjadinya proses pembentukan sel darah merah loh. Nah, dan yang terakhir yaitu sebagai alat gerak pasif yang sudah Kak Nori jelaskan tadi. Nah, selanjutnya Kak Nori akan menjelaskan mengenai jenis-jenis tulang. Kalian pasti penasaran kan apa saja sih jenis-jenis tulang? Nah, jenis-jenis tulang ada dua, yaitu tulang rawan dan tulang keras. Nah, tulang rawan merupakan tulang yang disusun oleh sel-sel tulang rawan. Nah, tulang ini bersifat lentur karena terdapat ruang pada antar sel tulang rawan. Nah, tulang ini mengandung zat kapur dan zat perekat. Di antara contoh tulang rawan ini adalah yaitu ada tulang hidung dan tulang telinga. Nah, selanjutnya yaitu tulang keras. Seperti namanya nih, tulang keras memiliki tekstur yang lebih padat dan bersifat keras daripada tulang rawan. Nah, jenis tulang ini disusun oleh osteoblast atau yang disebut dengan sel pembentuk tulang. Nah, terdapat banyak zat kapur di antara sel tulang keras ini dan sedikit terdapat zat perekat. Nah, itulah yang membuat jenis tulang keras ini menjadi keras. Di dalam tulang keras kita dapat menjumpai saluran Havers. Nah, di dalam saluran Havers ini terdapat pembuluh darah. Di antara contoh dari tulang keras ini yaitu tulang kering, tulang lengan, dan tulang selangka. Nah, selanjutnya Kak Nori akan menjelaskan mengenai bentuk-bentuk tulang. Nah, kalian pasti bingung kan setelah ada jenis-jenis tulang, selanjutnya ada bentuk-bentuk tulang nih. Nah, bentuk-bentuk tulang dibagi menjadi 3. Yang pertama ada tulang pipa, yang kedua ada tulang pipi, dan yang ketiga yaitu ada tulang pendek.
Yang pertama yaitu tulang pipa. Nah, bentuk dari tulang pipa ini panjang dan bulat dengan rongga di tengahnya seperti pipa. Nah, bentuk tulang pipa ini sangat mirip seperti pipa. Nah, contoh dari tulang pipa ini adalah tulang jari tangan, tulang paha, dan tulang lengan atas. Nah, selanjutnya yaitu tulang pipi. Nah, bentuk dari tulang pipi ini yaitu gepeng atau pipi. Nah, contoh dari tulang pipi ini yaitu tulang dada, tulang belikat, serta tulang pipi ini biasanya terletak pada bagian kepala kita loh, untuk melindungi organ-organ seperti otak. Selanjutnya yaitu tulang pendek. Nah, tulang pendek yang berbentuk bulat atau pendek. Nah, contoh dari tulang pendek ini adalah ruas-ruas tulang belakang, tulang pergelangan kaki, tulang pergelangan tangan. Nah, tulang pipi ini memiliki fungsi sebagai tempat terjadinya proses pembentukan sel merah dan sel putih teman-teman. Nah, selanjutnya Kak Nori akan menjelaskan mengenai gimana sih gerak kerja otot. Nah, otot bergerak secara kontraksi dan relaksasi. Nah, ketika otot berkontraksi, maka ukurannya akan memendek menjadi keras dan akan membentuk gelembung pada bagian tengah otot. Nah, dengan adanya kontraksi pada otot, maka tulang akan ditarik. Untuk membalikan tulang tersebut pada posisi awal, maka dibutuhkan relaksasi. Artinya harus ada otot lain yang berkontraksi agar bisa menarik tulang itu kembali ke posisi awal. Nah, jadi untuk bisa menggerakkan tulang setidaknya dibutuhkan kerjasama dari dua macam otot dengan cara kerja yang berbeda. Dengan berdasarkan kepada cara kerjanya, maka otot dapat dibedakan menjadi dua jenis, yaitu otot sinergis dan otot antagonis. Nah, selanjutnya Kak Nori akan menjelaskan mengenai gerak sinergis. Disebut dengan gerak sinergis karena gerak ini merupakan gerak selaras dari dua otot atau lebih. Pada gerak sinergis, otot-otot tersebut akan berkontraksi dan berelaksasi secara bersamaan. Contohnya adalah gerak pada punggung dan leher. Nah, selanjutnya yaitu gerak antagonis. Nah, gerak antagonis merupakan gerak berlawanan antara dua atau lebih otot untuk menggerakkan pada suatu bagian tubuh. Contoh dari gerak antagonis ini adalah ketika lengan bawah terangkat, maka otot bicep akan berelaksasi sementara, sedangkan otot tricep akan melakukan relaksasi. Nah, selanjutnya Kak Nori akan membahas mengenai bagaimana sih otot kita dapat berkontraksi dan berelaksasi. Nah, kontraksi otot adalah bagaimana keadaan saat otot menegang dan memendek sehingga kemudian dapat menggerakkan tulang atau rangka tubuh kita. Nah, relaksasi itu kebalikannya dari kontraksi. Nah, relaksasi adalah kondisi ketika otot kembali memanjang. Ingat ya, kontraksi memendek, sedangkan relaksasi adalah ketika keadaan otot memanjang.
Otot yang membuat rangka bergerak disebut otot rangka. Nah, unit fungsional dari otot rangka disebut dengan sarkomer yang tersusun dari protein tebal dan protein tipis yang disebut dengan filamen aktin dan filamen miosin. Nah, aktin adalah protein pembentuk filamen halus. Aktin ini ada 2 untai, di mana di dalam aktin ini terdapat protein troponin dan protein tropomyosin. Nah, selain itu juga ada sisi untuk pengikatan myosin. Lalu myosin itu apa dong? Nah, myosin adalah protein pembentuk filamen tebal yang bertugas menarik aktin ketika kontraksi otot terjadi. Wah, jadi antara aktin dan myosin ini saling bekerja sama ya? Betul. Nah, mereka kerjasama agar kita bisa bergerak.